bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga. Bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bagi Allah yang mulia, bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga. Bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Mari puji Dia. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, 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 terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bagi Dia selama-lamanya. Bagi Dia selama-lamanya. Bagi Dia selama-lamanya. Haleluya. Beri kemuliaan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, Yesus. Saudara-saudara kasih, mari kita berdoa. Bapa Sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Karena Engkau baik Tuhan. Terima kasih Bapa, sehingga kami dapat berbakti memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam keadaan begini, dalam keadaan pandemi Tuhan, kami dapat berbakti, itu suatu anugerah bagi kami semua. Terima kasih Bapa, kami terus ingin memberkati-Mu Tuhan. Urapi kami semua Tuhan pada hari ini Tuhan. Biarpun kami ibadah di Zoom atau ibadah di internet semua Tuhan. Tuhan, kami berkumpul, beberapa orang berkumpul Tuhan. Kau ada di dalam kami. Kami percaya itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Urapi kami semua yang melayani maupun yang dilayani Tuhan. Dan urapi Tuhan, hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan Tuhan. Roh Kudus Tuhan, aktifkan kami semua Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya kami akan diberkati oleh kuasa firman. Jawaban pada hari ini adalah firman-Mu yang berkuasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus.
Terima kasih kami memulai ibadah ini dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak Teddy. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya percaya saudara semua dalam sukacita Allah. Dan untuk melengkapi sukacita kita bersama, ada satu buah kesaksian pujian yang akan kita dengarkan bersama. Ini dari cucu saya, Kiyoshi. Ya, saya persilahkan Kiyoshi. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku memujimu, ku selalu pujimu. Ku menyembahmu, ku selalu sembahmu. Yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku selalu pujimu, ku menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku memujimu, ku selalu pujimu, ku menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Kiyoshi. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya saudara. Saudara, kita masih tetap mau memuji Tuhan. Haleluya. Amin saudara. Amin. Lambaikan tangan. Saudara masih mau memuji Tuhan? Haleluya. Segala puji syukur hanya baginya Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau
Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, 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 haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Dia sungguh baik, saudara. Haleluya, haleluya. Baik, saudara, kita akan persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan nanti yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Helen. Ada satu pujian yang indah, saudara, yang digubah oleh Gembala kita almarhum Bapak Pendeta Wandatu. Betapa hebat kuasanya bagi kita. Kita angkat pujian ini bersama-sama, saudara. Betapa hebat, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasanya bagi kita, oh
sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya. Betapa hebat kuasa Tuhan. Betapa hebat kuasa-Nya bagi kita. Betapa hebat kuasa-Nya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya, betapa hebat kuasa Tuhan. Betapa hebat kuasa-Nya bagi kita, oh bagi kita, sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya. Betapa hebat kuasa Tuhan. Betapa hebat kuasa Tuhan. Betapa hebat kuasa Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau tetap berikan kami kesempatan, sudah boleh memuji dan menyembah Engkau. Tiba saatnya Tuhan, kami mau duduk diam di hadapan Engkau, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu yang Engkau urapi, Ibu Pendeta Helga. Tuhan Yesus, tolong hamba-Mu ini ikat cengkram di dalam kuat kuasa-Mu. Dan setiap hati kami Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya Tuhan kuasai juga, Roh Kudus ambil alih setiap hati kami, penuhi setiap hati kami, berikan penerangan dan penjelasan kepada kami mengenai seluruh rahasia Allah yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan duduk diam dan siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang manis, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, selamat pagi jemaat AMS yang dikasihi Tuhan. Selamat kita berbakti di hari Minggu yang diberkati Tuhan pada hari ini. Haleluya. Ya, minggu ini, hari ini kita masih ada di bulan Oktober, di mana tema kita adalah tentang kesetiaan. Pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang cara memelihara hidup kita di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Ya, saya ingin mengambil satu contoh atau satu teladan dari Rasul Paulus. Rasul Paulus yang di akhir hidupnya atau menjelang akhir hidupnya, dia bisa berkata di dalam 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Bagi saya itu adalah satu definisi kesetiaan kepada Tuhan yang paling komplit, ya. Mengakhiri pertandingan yang baik, mencapai garis akhir dengan memelihara iman, dengan setia sampai akhir. Nah, makanya di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini kita mau lihat dari surat Rasul Paulus ini untuk anak rohaninya yaitu Timotius.
ya, yang waktu itu masih berusia muda sekali, masih sekitar umur 16 tahun, tapi sudah dipercayakan untuk menjadi gembala sidang di Efesus, ya. Gembala sidang satu jemaat yang besar, yang tidak kecil. Dan dia orang biasa ya, kalau menjelang kematian itu memberikan wejangan-wejangan, petuah-petuah yang menjadi satu pegangan mungkin buat anak-anaknya atau generasi selanjutnya, ya. Jadi kita juga ini mau melihat apa kata-kata Paulus menjelang kematiannya kepada Timotius. Apa yang bisa dilakukan Timotius untuk tetap bisa menjadi setia, sama seperti Paulus sudah setia memelihara imannya sampai garis akhir, sampai menyelesaikan pertandingan, ya. Oleh karena itu kita langsung saja membuka, ada 3 profesi yang diambil oleh Paulus sebagai contoh, ya, untuk memelihara iman, untuk setia dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus, ya. Profesi yang pertama ada terdapat di dalam 2 Timotius 2 ayatnya yang ketiga dan keempat, ya. 2 Timotius 2 ayat 3 dan keempat. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya, ya. Profesi yang pertama yang diambil Paulus sebagai contoh adalah seorang prajurit, seorang tentara, ya. Tentara ini dibilang tidak memusingkan dirinya sendiri, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupannya. Dengan kata lain, kehidupannya nomor 2. Yang penting apa? Yang penting berkenan kepada komandannya. Yang penting berkenan kepada Tuhan. Soal hidup kita itu nomor sekian. Karena prajurit tahu pasti hidupnya akan dipelihara oleh komandannya. Kita juga kalau jadi anak Tuhan yang mau setia, kita harus seperti seorang prajurit, memiliki dedikasi yang tinggi, pengabdian yang tinggi, siap berkorban. Supaya apa? Supaya kita berkenan kepada komandan kita, yang tidak lain tidak bukan adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya, seperti Uriah, ya, di dalam perjanjian lama dia adalah komandan perangnya, prajurit perangnya dari Raja Daud. Raja Daud memerintahkan Uriah, pergi kamu ke garis depan. Bukan karena hal yang lain, tapi memang pada dasarnya Daud menginginkan istrinya, tapi Uriah tidak pakai. Tapi Tuanku, nanti bagaimana istri saya yang masih muda atau bagaimana? Dia enggak pusingkan hal itu. Dia pergi ke garis depan dan dia gugur. Dia tidak memusingkan apa yang menjadi kehidupannya. Yang penting dia berkenan kepada rajanya, yaitu Daud. Kita juga di dalam kehidupan kita, kalau kita mau setia, kita mengutamakan dia, kita berdedikasi terhadap Tuhan sepenuhnya. Yang penting maunya Tuhan apa. Ya. Soal penghidupan kita nggak usah khawatir. Burung di udara dia pelihara, bunga di padang dia hiasi. Ya, terlebih lagi kita, ya, makhluk ciptaan yang paling ia sayangi. Objek cinta kasihnya Tuhan itu adalah kita semua. Pasti kita juga dipelihara Tuhan. Ya, kita berdedikasi kepada Tuhan, Tuhan memelihara kita. Haleluya. Yang kedua yang bisa dipelajari dari seorang prajurit adalah mereka tunduk kepada otoritas. Ya, seperti tadi contoh Uriah tunduk dengan perintah. Dia tidak banyak bertanya, dia tidak banyak pusing, dia tidak banyak ini, dia tunduk, dia langsung laksanakan. Di dalam Alkitab ada 3 otoritas yang Tuhan tempatkan untuk menjadi wakilnya di dalam kehidupan kita. 1 orang tua, 2 pemerintah, dan ketiga adalah gerejanya. Jadi saudara, mari kita menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan melalui penundukan diri kita kepada
otoritas-otoritas yang Tuhan tempatkan di dalam hidup kita. Ya mungkin di tempat kerjaan ada juga, ya, tapi yang terutama itu tadi orang tua, lalu pemerintah, dan kepada gereja juga. Ya, jangan jadi anak Tuhan yang suka ngeyel kalau dikasih tahu. Ya, jangan jadi anak Tuhan yang tidak bisa diajar, tidak mau taat, tidak mau tunduk, maunya ikut maunya sendiri. Jangan bilang saya mau setia kepadamu Tuhan, tapi melawan orang tua. Saya mau setia kepadamu Tuhan, tapi nggak mau bayar pajak. Saya mau setia kepadamu Tuhan, tapi gereja pindah-pindah sana sini. Tidak ada penundukan diri. Ya, tidak ada ketaatan kepada otoritas. Itu tidak menunjukkan kesetiaan. Tapi Paulus berkata kepada Timotius yang masih muda ini, ya, yang perlu diketahui, bagi mungkin di antara kita ada yang masih muda di dalam Tuhan, di dalam mengiring Tuhan. Kalau kita mau setia, kita harus mau tunduk kepada otoritas. Kita harus bisa diatur sama otoritas. Haleluya. Lalu yang kedua, kita lanjut ke ayatnya yang kelima. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Ya, profesi yang kedua yang diambil sebagai contoh oleh Rasul Paulus adalah seorang atlet atau olahragawan, ya. Besar kemungkinan Paulus sendiri adalah seorang olahragawan. Karena dia sering sekali memakai contoh ini. Ya, di dalam Korintus pun nanti kita akan lihat bahwa Paulus memakai ilustrasi olahragawan ini untuk menerangkan perkara rohani. Ya. Apa yang kita bisa pelajari dari olahragawan? Dia adalah olahragawan biasanya adalah orang yang disiplin. Ya. Ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Menurut aturan, dia disiplin. Dia enggak melenceng ke sana kemari. Disiplin di dalam latihan. Disiplin di dalam menjaga makanan. Disiplin di dalam menjaga tubuhnya. Ya. Mereka adalah orang-orang yang disiplin. Ya. Saudara tahu kan, suami saya mantan petinju. Berasal dari keluarga petinju. 9 bersaudara, 5 anak laki, 5-5-nya juara nasional. Ya, sekarang sudah tidak ada lagi yang bertarung. Ya, tapi saya sempat melihat beberapa dari antara mereka yang masih bertarung gitu kemarin-kemarin ini. Saya melihat kalau mereka disiplin. Mereka sediakan waktu, mereka tidak tidur malam-malam, tidak keluar malam, tidak apa. Pokoknya mereka hidup disiplin, jam segini harus latihan, jam segini harus makan, jam segini harus istirahat. Tidak boleh diganggu. Itu mereka kalau disiplin, pasti mereka bisa menang dalam pertandingan tinju. Tapi begitu mereka malas-malasan, mereka bolos sana, bolos sini, ya tidak mau mendisiplinkan waktu. Ya sebentar lagi lah, udah tidur, mestinya udah tidur, tapi ya sebentar lagi. Akhirnya kurang tidur, akhirnya sakit, akhirnya tidak fit, akhirnya tidak bisa bertanding dengan baik, ya akhirnya tidak ada kemenangan, ya, karena mereka tidak disiplin. Nah, kesetiaan kita kepada Tuhan membutuhkan kedisiplinan. Ini yang Paulus mau ajarkan kepada Timotius. Kalau kamu mau setia, ya selain kamu harus berdedikasi tinggi, selain kamu harus tunduk kepada otoritas, kamu juga harus disiplin. Ya. Di dalam kita mengiring Tuhan, kita disiplin apa? Disiplinlah berdoa. Jangan berdoa cuma kalau mau makan aja, saudara. Disiplin berdoa, disiplin baca firman Tuhan. Jangan cuma baca, renungkan. Jangan cuma renungkan, pelajari. Jangan cuma pelajari, lakukan. Kita disiplin. Ya, kita kerjakan itu. Disiplin di dalam beribadah.
Kalau mulai tank jam 9 pagi, tank jam 9 pagi, sudah siap, sudah mandi, sudah rapi, sudah ada di depan kamera Zoom dengan baik, sudah enak dilihat. Saudara, jangan dimatiin, orang nggak bisa lihat, jangan. Tapi disiplinlah, dimulai dari hal yang kecil. Orang, gimana kita tidak mau menghargai Tuhan yang tidak kelihatan kalau kita tidak menghargai saudara-saudara kita yang kelihatan. Ya, disiplin dari hal-hal yang sepele. Ada seorang kerabat saya bertanya dan meminta kepada saya untuk mengajarkan dia. Kak, ajarin saya dong gimana caranya mengajar anak-anaknya. Kakak kok baik-baik, manis-manis, pinter-pinter. Apa kakak tuh ada jamnya, ada lesnya, ada apanya gitu. Terus saya bilang, saya nggak pernah tuh, saya duduk, terus saya ajarin menghitung, ajarin membaca gitu. Saya nggak pernah. Jujur aja saya nggak pernah. Kalaupun ngajar baca waktu dulu, nggak sambil duduk, saya pakai alat di tempelan kulkas itu. Saya nggak pernah duduk begini-begini. Apalagi soal-soal zaman sekarang, saudara, aduh kalau yang punya anak masih usia sekolah ya, lebih ngejelimet daripada waktu kita sekolah dulu. Kita nggak ngerti, saya bilang saya nggak pernah. Tapi yang saya haruskan adalah seperti yang diharuskan oleh ayah saya kepada saya dulu pokoknya dia nggak peduli mau telat atau mau tepat waktu datang ke sekolah harus baca Alkitab dulu sebelum pergi ke sekolah. Kalau belum gak peduli dia bakal telat tapi itu tetap harus. Jadi itu pun yang saya terapkan kepada anak-anak saya. Disiplin membaca firman Tuhan. Dengan sendirinya kehidupan jasmaninya terpelihara oleh Tuhan. Karena mereka Mereka tahu firman. Dari Amsal 1 sampai 31 sesuai dengan penanggalan kalender kita bukan? Ada 31 hari dalam satu bulan. Tanggal 1 baca Amsal 1, tanggal 2 baca Amsal 2. Begitupun selanjutnya. Dari hal yang kecil, dari cerita yang sederhana, dari Amsal yang sederhana. Tapi dari situlah sumber kehidupan, disiplin mulai. Bahkan pernah anak saya yang kecil itu terlibat masalah di sekolahnya karena dia pukul temannya. Dia tidak bisa kontrol emosinya. Ya, dulu masih kecil itu dia nggak bisa kontrol emosinya. Pokoknya dia nggak suka dia main pukul aja. Saya pikir gimana ya caranya saya untuk mendisiplinkan anak ini supaya anak ini nggak main pokoknya nggak suka pukul gitu. Saya mikir gimana. Lalu saya merasa itu hikmat dari Tuhan ya. Saya menghukum dia itu dengan menulis ayat-ayat yang berhubungan dengan amarah. Saya disiplinkan dia selama 1 bulan. Dia setiap hari dia tulis ayat-ayat itu. Saudara percaya tidak percaya? Ya saudara harus percaya firman Tuhan itu berkuasa mengubahkan loh. Cuma ditulis aja sama dia, dia berubah. Dia bisa kontrol. Bahkan setelah dewasa dia ikut lomba debat. Lawan debatnya itu menghampiri dia terus dia bilang, lawan debatnya itu bilang begini, kamu adalah lawan debat yang terlemah lembut yang pernah saya temui. Karena tidak pernah nadanya tinggi, tidak pernah dia terpancing emosinya, tapi poin-poin yang dia sampaikan itu mematikan gitu. Jadi saudara, dimulai dari apa? Disiplin hal yang kecil. Setia di dalam membaca firman Tuhan. Setia di dalam hal yang kecil. Orang lain gak tahu, ibu gembala tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan itu menghasilkan, mengerjakan kesetiaan di dalam kehidupan kita. Ya, yang kedua dari olahragawan itu, apa yang kita bisa pelajari adalah mereka fokus. Ya, mari kita buka sejenak ke dalam 1 Korintus
Fatsal yang ke-9 yang tadi saya sudah bicarakan sebelumnya, ayat yang ke-24 sampai 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Rasul Paulus katakan dia melatih dirinya sendiri supaya dia tidak ditolak, supaya dia bisa setia sampai akhir. Ya. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarangan memukul. Ada satu titik fokus. Ya, ada fokusnya, ada tujuannya. Mereka mahkota yang fana, medali yang fana. Tapi kita anak Tuhan, mahkota yang abadi. Kalau kita mau setia, kita harus fokus sama Tuhan. Amin, saudara. Jangan fokus sama hal yang lain. Jangan fokus sama hal yang pribadi. Hal-hal pribadi kita. Ya. Jangan fokus kepada hal-hal kecil yang sebenarnya tidak penting. Fokuslah hanya kepada Tuhan. Fokuslah hanya kepada tujuan. Fokuslah hanya kepada mahkota yang disediakan. Saya pengen mahkota itu. Saya harus setia. Kalau mau dapat mahkota, saya harus setia. Ya. Mungkin dari beberapa saudara sudah ada yang tahu, mungkin juga ada yang belum mendengar. Waktu ayah saya dipanggil pulang, kan banyak dari saudara yang bermimpi, oh sini saya mimpi. Saya bertanya sama Tuhan, Tuhan kok orang lain pada mimpi ya? Mereka itu siapanya? Mereka itu jemaatnya? Mereka itu, ini loh saya anaknya. Saya bilang gitu, Tuhan saya juga pengen dong saya mimpi. Saya pengen ketemu dengan ayah saya. Sekali lagi gitu. Saya pengen peluk ayah saya sekali lagi. Itu ya. Wah, terus berlangsung lama, sekitar 40 harian. Akhirnya saya bermimpi juga, saudara. Di dalam mimpi itu ayah saya kasih ayat sama saya. Ya, ayatnya itu tentang sekarang telah tersedia mahkota bagiku. Tapi itu bukan untuk aku aja. Kalau ini dalam bahasa saya, tapi untuk orang-orang juga yang setia nanti sampai pada akhirnya. Jadi ada mahkota. Fokus kita kemana? Dalam hidup ini fokus kita kemana? Fokus kita mau ke uang. Fokus kita mau ke karir. Fokus kita mau nama baik, nama besar. Apa yang jadi fokus kita dalam hidup ini? Kalau kita mau setia, kalau kita mau diberkati, fokus kita tuh hanya Tuhan. Ya, jangan fokus kepada yang lain. Ketika kita fokus kepada Tuhan, ya, kita bisa menyelesaikan pertandingan itu dengan baik. Kita bisa mencapai garis akhir itu dengan baik. Menyelesaikan pertandingan iman kita itu dengan baik. Ya, haleluya. Yang ketiga, profesi yang ketiga, kita kembali ke dalam 2 Timotius tadi, 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-6.
Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Ya. Kalau mau hidup dalam kesetiaan, ada kerja keras, ada usaha dari kita. Ya, bukan semata-mata kesetiaan itu, maksud saya kesetiaan itu blek dikasihin sama Tuhan kepada kita, nih kamu ini orang yang setia. Enggak. Itu kita bersama-sama dikerjakan dengan Roh Kudus di dalam kita, maka kita bisa jadi orang yang setia. Ada kerja keras. Perhatikan, Tuhan memanggil orang-orang yang sedang bekerja. Enggak pernah dia panggil orang yang enggak bekerja. Nehemia, seorang juru minum raja. Daniel, dia penasehat. Petrus, Andreas, Yohanes, mereka sedang jadi nelayan. Mereka semua bekerja. Bahkan di dalam cerita perumpamaan talenta yang dipercayakan oleh seorang tuan kepada hamba-hambanya. 5, 2, dan 1. Ketika hamba yang dipercayakan 5 dan 2 ini berhasil mengembangkan 100%, yang 5 menghasilkan 5, yang 2 menghasilkan 2, 100% mereka menghasilkan. Dipujilah oleh tuannya. Baiklah perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Yang bekerja tuh dibilang setia, yang mau bekerja. Tapi perhatikan, coba yang dikasih 1 talenta, dia tidak mengerjakannya. Dia malah menguburnya. Kamu hamba yang jahat. Jadi ketidaksetiaan itu jahat. Ya, merupakan sesuatu yang jahat. Kenapa jahat? Karena kita sudah dipercayakan, semua kita orang, ya, termasuk saudara semua, saudara dan saya, kita ini hidup dipercayakan talenta-talenta oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau bekerja keras mengusahakannya, mengembangkannya, itu berarti kita orang-orang yang setia. Tapi kalau kita tidak mau, kita malas, kita disuruh nggak mau, disuruh jangan saya emang nggak bisa, jangan saya. Aduh, saudara, itu satu hal yang jahat. Bukan saya yang bilang, tapi firman Tuhan. Ya. Jadi kalau kita mau jadi setia, Paulus bilang kepada Timotius, kalau kamu mau jadi setia, lihatlah petani. Petani itu kerja keras. Udah kerja keras, nah kita ke poinnya yang kedua nih, petani. Dia nggak terima hasilnya langsung. Betul apa betul, saudara? Apa ada saudara yang nanam bibit mangga hari ini, besok udah langsung ada jadinya? Kecuali saudara rendem itu ya, kacang hijau di dalam air. Ya besok bisa jadi toge. Apa saudara mau kehidupan saudara jadi toge? Enggak kan? Tapi semua yang besar memerlukan waktu. Mau bertumbuh besar memerlukan waktu. Memerlukan kesetiaan kita di dalam memupuknya, di dalam menyiraminya, menjaganya supaya tumbuh. Kalau ada yang sakit kita potong batangnya. Enggak ada yang langsung jadi. Petani itu sabar menunggu. Makanya kalau kita mau setia, kita juga harus belajar sabar. Jadi karakter-karakter orang yang setia adalah, kesabaran adalah salah satunya. Sabar menunggu. Ya. Oleh sebab itu saudara, mari kita sudah dikasih banyak firman. Ya, kita sudah diberikan firman Tuhan yang luar biasa. Bukan ini kunci hidup berhasil di dalam Tuhan, kunci hidup berkenan kepada Tuhan, kunci hidup setia kepada Tuhan, semua ada di sini.
Tapi percuma kalau kita tidak mau ikut caranya Tuhan. Kita tidak mau berdedikasi kepada Tuhan. Kita tidak mau jadi orang yang tunduk pada otoritas. Itu semua akan percuma. Jadilah orang yang memiliki dedikasi. Jadilah orang yang tunduk pada otoritas, disiplin, fokus hanya kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan. Ya, mau bekerja, mengerjakan apa yang menjadi bagian kita di dalam hidup ini. Peranan kita apa, kerjakan itu dengan sebaik-baiknya. Dan sabar, sabar. Ada saatnya kita menerima mahkota yang kekal. Kalau kita setia sampai akhir hidup kita. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak akan saya panjangkan. Tapi yang menjadi doa saya, ya, biarlah kita semua setia sampai akhir hidup kita. Ya, sehingga ketika kita berjumpa dengan Tuhan kita menyambut dengan senyum yang lebar. Dan dia katakan, bergabunglah dalam kebahagiaanku, anakku, yang baik dan setiawan. Mari kita nyanyikan satu lagu terlebih dahulu sebelum kita tutup di dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya
inilah yang menjadi kerinduan kami semua Tuhan. Kalau kami boleh kedapatan setia di hadapan Engkau Tuhan, sampai akhir hidup kami. Terima kasih untuk teladan-teladan iman, untuk teladan-teladan orang-orang yang setia, yang sudah Kau berikan bagi kami Tuhan. Mampukan kami, biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami Tuhan, untuk menjadi orang yang setia, mengiring Engkau, tidak menukar Engkau dengan hal yang lain, karena hal yang lain tidaklah sebanding dibandingkan dengan Engkau. Kasih setiamu kekal dan baru setiap hari ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampunilah kami jika kami seringkali tidak setia kepada Engkau Tuhan. Seringkali menyakiti hati Engkau. Tapi kami tetap berkeinginan supaya kehidupan kami berkenan kepada Engkau. Engkaulah junjungan kami, Engkaulah komandan kami, Engkaulah satu-satunya Tuhan yang layak kami senangkan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami semua. Ketika kami Tuhan Yesus mulai tidak setia, ingatkan kembali firman itu di dalam hati kami. Munculkan kembali Tuhan, supaya kami tidak serong daripada-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, kami berdoa untuk pelayanan di AMS ini Tuhan. Kami percaya tangan-Mu yang penuh kemurahan itu setia menaungi dan memberkati, memelihara setiap anak-anak-Mu Tuhan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam satu nama yang ajaib kami sudah berdoa dan mengucap syukur, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Happy Sunday saudara-saudara. Biarlah saudara tetap sehat di dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Dengan Ibu Pendeta Helga yang sudah memberkati kita pada pagi hari ini. Baik, nanti sebentar lagi kita akan mendengarkan 1-2 pengumuman dari Bapak Gunadi. Saya persilakan Pak Gunadi. Oke, selamat pagi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini saya mau menyampaikan beberapa hal yang sebagai pengumuman. Yang pertama adalah hari Minggu depan, tanggal 25 Oktober, kita masih ada mengikuti ibadah melalui Zoom, yaitu doa Beston jam 8.15, kemudian dilanjutkan dengan ibadah Zoom jam 9, dan pengumuman kedua adalah buku Menu Rohani. Bagi saudara-saudara yang masih ingin membeli, bisa menghubungi link di nomor handphone yang tertera. Dan selanjutnya adalah untuk jemaat yang ingin didoakan dapat menghubungi Ibu Fungling dan Ibu Lingling di nomor handphone yang tertera pada layar saudara masing-masing. Dan informasi paling lambat diterima oleh Ibu Fungling dan Ibu Lingling hari Sabtu. Pengumuman selanjutnya, pengumuman sekolah minggu. Nah, setiap minggu sekolah minggu juga ada ibadah online YouTube jam 9.15. Hari ini dengan tema Sahabat yang Baik. Mari Bapak Ibu dan juga bagi yang punya anak dan cucu bisa menginformasikan atau mengikuti kegiatan online sekolah minggu. Dan informasi lebih lanjut untuk minta linknya bisa menghubungi Ibu Heni atau Ibu Sandy. Pengumuman selanjutnya yang kita ketahui, Sekolah Alkitab Cianjur sudah berlangsung di mulai Oktober ini. Untuk mendukung kegiatan Sekolah Alkitab Cianjur, mulai bulan Oktober, untuk jemaat yang terbeban memberikan persembahan bisa mentransfer langsung ke rekening Yakaba di nomor rekening yang tertera pada screen. Dan pengumuman selanjutnya adalah kami ingin menyampaikan tata ibadah Zoom kepada jemaat PDAMS. Yang pertama, dihimbau untuk hendaknya menggunakan pakaian yang formal dan sopan, kalau bisa tidak menggunakan celana pendek. Karena apa? Kadang yang memimpin pujian meminta kita untuk berdiri, kadang kita secara refleks langsung berdiri, sedangkan kamera kita itu masih posisinya agak bawah, sehingga yang
tampil pada layar Zoom-nya itu adalah celana pendek dan kaki dari peserta Zoom. Dan juga yang kedua, tidak melakukan aktivitas lain selama mengikuti doa beson dan ibadah. Ya, kita juga diminta untuk fokus dalam 1-2 jam mengikuti ibadah dengan menghormati ibadah. Dan ketiga, tidak meninggalkan ibadah untuk ke kamar kecil atau keperluan lain. Jika memang ingin ke kamar kecil atau meninggalkan ibadah, mohon untuk kameranya dinonaktifkan dulu atau videonya di-off dulu, dan setelah kembali kemudian baru diaktifkan atau di-on-kan kembali. Karena kadang mungkin saudara-saudara menggunakan gadget yang di handphone, namun pembicara atau pendeta yang menyampaikan ibadah mungkin menggunakan laptop, itu bisa melihat aktivitas yang mungkin agak mengganggu nanti pada saat memberikan khotbah, tapi di videonya yang muncul itu orangnya nggak ada di tempat semua. Dan juga nanti keluar masuk jalan-jalan itu akan tampil kelihatan. Yang keempat adalah kenapa kita himbau untuk tata ibadah ini, karena kegiatan ibadah Bidson dan juga ibadah Zoom PDAMS ini setiap minggu kita upload di YouTube untuk saudara-saudara kita yang mungkin belum bisa akses mengikuti ibadah melalui Zoom. Sehingga juga dengan kita upload di YouTube, ini bisa diakses oleh siapapun yang mungkin masuk ke dalam YouTube. Sehingga hendaknya kita sebagai jemaat AMS bisa mengikuti dan memberikan contoh dalam memberikan mengikuti ibadah dengan baik dan benar. Itu informasi dari saya. Yang terakhir, ini masih ada pengumuman atau informasi dari Sekolah Alkitab Cianjur, yang mana kegiatan sekolah offline sudah mulai, namun kegiatan online itu masih dibuka pendaftarannya. Bagi saudara yang ingin mendaftar, bisa lihat informasi berikut ini. Yesus, ku mau kerja bagimu, semua hanya bagimu. Apa saja yang ku dapat berikan, semua hanya bagimu. Demikian informasi atau pengumuman dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Armilan. Ya, terima kasih Pak Gunadi yang sudah menyampaikan tadi 1-2 pengumuman. Baik saudara, kita akan tuntaskan ibadah kita pada pagi hari ini. Tadi sudah diumumkan, jadi mungkin saudara lebih aware, jadi saya bisa sekarang minta saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan tuntaskan ibadah kita. Ada satu pujian Mazmur 5 ayat 7, dan nanti kita akan dapatkan doa berkat dari Ibu Gembala kita, Ibu Pendeta Melani. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan
masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus, dengan takut akan Engkau. Sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus, dengan takut akan Engkau. Dengan takut akan Engkau. Dengan takut akan Kasih Tuhan, pada akhir dari kebaktian ibadah Zoom kami pada pagi hari ini, kami mengucap syukur dan segala ucapan syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan Yesus. Betapa Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Engkaulah gembala kami yang selalu menjaga, melindungi kami Tuhan. Ya Tuhan, memungkinkan kami Tuhan untuk kami ada sampai kepada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul, kami boleh melalui ibadah ini dengan penuh berkat daripadamu. Biarlah Tuhan Yesus apa yang kami sudah dengar dari firman-Mu Tuhan, boleh benar-benar menjadi pegangan dalam hidup kami, boleh menerangi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, tapi Engkau tidak pernah berpisah dengan kami Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu, curahkanlah anugerah-Mu senantiasa, dan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus yang selalu mengikat jadi satu ya Tuhan di dalam kasih-Mu. Kami saling menopang, saling mengasihi ya Tuhan Yesus, saling ya Tuhan Yesus menghargai. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan kami di PDAMS. Engkau memberkati semua yang sudah hadir di dalam kebaktian Zoom ini Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang akan terlewati oleh Engkau Tuhan, oleh berkat-Mu, oleh jamahan-Mu, oleh lawatan-Mu Tuhan. Engkau sudah memperbaharui hati kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh menjadi bejana yang diisi dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau ada buat kami sekarang dan selamanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.